Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTuber pemula dimanapun Anda berada ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam kesempatan yang tentunya mudah-mudahan masih sangat berbahagia. Oke, jadi pada video kali ini saya ingin membahas sesuatu teman-teman, yang mana tadi malam itu saya nggak sengaja ingat ya sebuah channel dari salah satu konten kreator yang konten-kontennya itu tentang dunia peranimasian. Dunia peranimasian atau mungkin apa ya, kartun lah, kartun lokal begitu, yang penontonnya dulu ya rata-rata itu ya ratusan ribu sampai jutaan, tapi mendekati di 2 sampai 3 tahun terakhir ini penontonnya bener-bener drop parah ya, bahkan sampai 1%-nya pun tuh nggak ada gitu. Nah, dan di video terbarunya dia yang saya tonton tadi malam itu hanya ratusan teman-teman. Bukan ratusan ribu loh ya, tapi ratusan biji. Padahal subscribernya itu 750 ribuan ya. Jadi hal itu tentu mengundang pertanyaan, kenapa bisa demikian? Padahal itu channel yang sudah cukup lama, bahkan mungkin sejak 11-12 tahun yang lalu ya, sampai sekarang dia masih aktif. Videonya udah sekitar 1.500-an. Akan tetapi di dalam video terbarunya dia, penonton ya yang sudah mungkin 3 hari yang lalu videonya, itu penontonnya cuma ratusan teman-teman. 1.000 aja nggak genap. Artinya apa? Tidak ada 1% ya dari total subscribernya dia. Padahal videonya dia itu satu tema. Padahal videonya dia itu ya kartun-kartun seperti itu. Tokohnya sama, alur ceritanya mungkin ya berbeda, tapi kan dengan karakter yang sama, suaranya juga sama. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa yang menyebabkan hal itu? Nah, di sini akan kita coba bahas ya. Jadi kita mungkin nanti akan juga saya tampilkan juga channelnya. Mungkin teman-teman juga sudah sering atau mungkin pernah menontonnya. Itu adalah channel lokal ya, dari Jawa Timur juga. Yang mungkin kalau kita mau berpikir ulang ya, tentang video saya yang sebelum ini, mungkin yang membahas tentang pendapatnya Michael Sugiharto itulah ya. Itu kan dia berpendapat bahwa mungkin ini kan asumsi ya, asumsinya video panjang yang sepi penonton itu dikarenakan atau disebabkan oleh video short ya. Jadi orang yang membuat video short banyak ya, apalagi dalam jumlah yang banyak, penontonnya itu banyak, biasanya yang video panjangnya atau video regulernya dia akan kalah atau drop. Nah, hal itu tentu tidak sepenuhnya benar, akan tetapi saya setuju dengan pendapat tersebut. Karena dari beberapa pengamatan ya, beberapa channel yang coba saya amati, oh iya ya, ternyata setelah saya scroll-scroll dari video terlamanya dia sampai video yang terbarunya dia itu rentang penontonnya itu sangat jauh berbeda teman-teman. Yang dulu sekitar 10-11 tahun yang lalu itu penontonnya jutaan, lalu kemudian sekitar 8 sampai 10 tahun yang lalu itu penontonnya jadi ratusan ribu, kemudian 5 sampai 7 tahun yang lalu itu penontonnya jadi puluhan ribu, lalu jadi ribuan, dan sekarang yang terakhir ini mungkin sudah 2 tahun terakhir ini penontonnya jadi ratusan ya, 1.000 aja nggak genap. Nah, itulah teman-teman yang perlu kita jadikan pelajaran juga, bahwa ternyata setelah saya cek juga si channel yang saya maksud ini dia juga mengupload banyak video short teman-teman. Memang video shortnya dia itu juga banyak penontonnya ya, puluhan ribu, ada yang ratusan ribu juga, tapi penonton regulernya dia akhirnya tinggal ratusan. Padahal subscribernya itu 750 ribu. Nah, dari situ mungkin saya juga bisa berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Michael Sugiharto itu ada benarnya, ya. Oleh sebab itu di sini saya pun juga mulai jarang mengupload video-video short ya. Meskipun video panjang juga saya sekarang sudah jarang upload karena ada kesibukan lain yang tentunya lebih menyita waktu saya daripada untuk bikin konten. Nah, ini berhubung saya lagi ingat untuk membuat konten di channel Bahas YouTube ini ya, kita coba bikin video lagi. Nah, mungkin kita akan langsung aja ke channelnya yang saya maksud ini ya. Kita akan coba lihat bersama-sama. Nah, sebenarnya ini adalah channel dari sejak zaman saya muda dulu, teman-teman. Suka melihat, suka menonton channel ini ya. Bisa kita lihat, nah ini nama channelnya itu Culoboyo ya. Nah, ini sekarang dia lebih berfokus pada apa namanya itu?
karakter anak-anak, jadi versi junior lah. Nah, dulu awal-awal saya melihat videonya dia itu, kita coba yang di Oldest ya. Oldest itu, nah, Gatot Kaca Studio ini loh. Nah, ini sering saya tonton dulu teman-teman. Saya suka dengan video-video di channel ini. Nah, seperti ini ya. Cuman ini kan dialognya pakai dialek Surabaya atau Boso Suroboyoan seperti itu. Dan ini bisa kalian lihat ya, dulu awal-awal 13 tahun yang lalu, itu kan mungkin dia baru merintis channelnya, itu penontonnya sekitar puluhan ribu ya. Nah, dari sini sekitar kita cari coba 10 tahun yang lalu ya. Nah, inilah 8 tahun yang lalu, menanjak nih, dari puluhan ribu sekarang jadi ratusan ribu viewsnya. Lihat ini ya, ini ada 579k, 338k. Nah, ini malah ini bawahnya 1,3 juta views 8 tahun yang lalu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, tadi kan 8 tahun yang lalu ya. Kita coba cari yang di 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Nah, di 5 tahun yang lalu, dia masih berada pada posisi ratusan ribu views, teman-teman. Ratusan ribu penonton di 5 tahun yang lalu. Nah, kita akan coba breakdown lagi ke 3 tahun yang lalu. Ya, kita akan coba breakdown lagi ke 3 tahun yang lalu. Nah, ini saya suka nonton kartun-kartun seperti ini, teman-teman. Jadi, saya amati yang seperti ini ya, sekaligus untuk pembelajaran buat kita semua. Nah, ini kita mulai dari 3 tahun yang lalu. Akhirnya, setelah beberapa tahun dia awalnya dia biasa aja viewsnya, lalu agak menanjak, terus akhirnya turun. Ini sampai 3 tahun yang lalu penontonnya sekarang kembali ke puluhan ribu ya. Di sini ada 36.000, 29.000, 30.000 dan seterusnya. Sekarang kita akan breakdown lagi ke penonton yang 1 tahun yang lalu. Ya, video di 1 tahun yang lalu. Kita coba scroll dulu. Ini videonya sudah 1500k video, teman-teman. Ya, kita coba scroll di berarti kita cari di news ya. Atau video terbaru. Nah, ini latest ya, atau video terbaru kita lihat ya, 6 jam yang lalu 151 views. Kita coba yang beberapa minggu yang lalu 775 views. Bayangin aja, subscribernya 775.000 padahal ya. Ini sekarang tinggal ratusan aja, bukan ratusan ribu ya viewsnya, tapi ratusan penonton. Nah, lihat, ini ada 500, 300, ya, 600, 400. Nah, ini 1 bulan yang lalu, bahkan ini sampai ya pokoknya sampai setahun yang lalu lah. Tadi malam ini sudah saya coba scroll, ini tinggal 1000-an teman-teman. Itu 1 tahun yang lalu. Tapi yang beberapa bulan ini penontonnya malah tinggal ratusan aja. Nah, kira-kira buat teman-teman yang mungkin juga mengalami hal serupa, coba tuliskan di kolom komentar, kira-kira kenapa ya? Apakah memang karena video shot atau bukan? Kita sekarang coba lihat di video shotnya. Kita lihat yang populer. Yang populer itu ratusan ribu penontonnya ya. Untuk yang video terbaru itu puluhan ribu. Nah, masih mending lah ya daripada video reguler. Untuk video regulernya dia itu penontonnya seperti tadi. Berapa tadi itu video regulernya? Ratusan aja, ratusan views. Nah, inilah mungkin dari sini saya bisa menerima pendapat dari Michael Sugiharto itu bahwa yang dia sampaikan itu ada benarnya. Itu menurut saya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ya, meskipun padahal video yang kita tonton ini kan juga satu tema ya. Dia tidak keluar dari tema. Lalu kemudian dia itu juga animasinya seperti itu aja, nggak melenceng lah dari apa yang dia bahas selama ini. Tapi tetap viewsnya itu turun. Apakah memang ini pengaruh dari algoritma atau bagaimana? Nah, buat teman-teman para master ataupun siapapun yang mungkin tahu tentang permasalahan ini, coba kalian tuliskan di kolom komentar. Jadi mungkin review kita segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.